Khawatir corona, warga desa Bojongmas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menolak kedatangan ambulans pembawa jenazah. Nekat mudik menggunakan mobil bak yang ditutup terpal, 8 orang terjaring razia polisi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali bekerja setelah 3 minggu terjangkit virus corona. Selamat malam pemirsa, di tengah pandemi corona, bantuan menjadi hal yang krusial demi menjaga ketahanan sosial. Namun tak jarang, bantuan justru menimbulkan polemik. Salah satunya nasi bungkus dengan gambar anjing di Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews malam kali ini bersama saya, Fazilah Kayonisa. Pemirsa, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Senin sore hingga malam terpantau ramai lancar. Pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi, bus truk, serta pariwisata terus dilakukan oleh petugas gabungan. Di ruas tol Cikampek kilometer 31, arus kendaraan yang melintas terpantau lengang. Di hari keempat penyekatan, kendaraan yang melintas masih didominasi oleh truk dengan membawa muatan. Sejumlah kendaraan pribadi atau bus yang membawa penumpang terpaksa dialihkan keluar dari ruas tol Cikampek. Jumlah kendaraan yang melintas pada hari Senin di tol Jakarta Cikampek mengalami penurunan sejak diberlakukannya larangan mudik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, kita akan bergabung dengan rekan Nadia Raisa. Nadia Raisa, silakan dengan laporan Anda. Ya Zila, hingga saat ini di titik penyekatan ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 tempat saya berada, saat ini lalu lintas terpantau lancar seperti yang bisa dilihat di belakang saya. Lalu lintas cukup lengang meskipun ada pemeriksaan. Dan di sini petugas yang berjaga memberhentikan ataupun memeriksa kendaraan-kendaraan yang hendak meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui ruas tol ini. Jika kendaraan tersebut ingin mudik, dengan adanya larangan mudik tersebut, mereka diminta untuk berputar arah kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan untuk kendaraan yang memiliki surat izin tugas, mereka masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan juga ada pengecualian untuk kendaraan-kendaraan logistik, makanan, obat-obatan, pemadam kebakaran, ambulans, dan juga kendaraan dinas. Hingga saat ini meskipun adanya pemeriksaan, namun volume kendaraan juga lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga tidak terjadi antrian kendaraan. Dan memang untuk saat ini kendaraan-kendaraan yang melintasi area ini didominasi oleh truk-truk logistik. Dan juga menurut data dari Ditlantas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan yang ingin mudik melalui ruas tol Jakarta Cikampek ini dan diminta untuk berputar arah kembali ke daerah asal lebih menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Penyekatan juga dilakukan selama 24 jam guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan hingga saat ini memang pelanggar hanya diberi teguran dan juga himbauan saja karena masih bersifat sosialisasi. Namun mulai tanggal 7 Mei hingga 31 Mei mendatang, nantinya pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, Zila. Baik, terima kasih atas informasinya Nadia Raisa yang melaporkan dari tol Cikarang. Pemirsa, sementara itu di hari keempat larangan mudik, jumlah kendaraan di ruas tol Bitung terpantau ramai lancar. Meski ramai, namun jumlah penurunan kendaraan terus terjadi. Di ruas Jakarta Merak, terhitung ratusan kendaraan pribadi terpaksa dialihkan keluar melalui pintu tol Bitung 1. Untuk mengantisipasi terjadinya kendaraan yang mudik, petugas memisah jalur kendaraan seperti kendaraan pribadi, angkutan penumpang hingga kendaraan angkutan barang. Meski masih terdapat kendaraan pribadi yang melanggar peraturan larangan mudik, namun pada hari keempat jumlah tersebut menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kendaraan pribadi yang keluar melalui Bitung 1 kemudian dialihkan kembali ke ruas tol menuju Jakarta. Dan dari Cikarang, Jawa Barat tadi kita menuju ke ruas tol Bitung. Sudah ada rekan Nadia Valeri di sana.
Nadia Valeri, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Fazila dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas di pos penyekatan tepatnya di ruas tol Bitung kilometer 26 pada malam hari ini sudah terpantau kondusif, di mana sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, petugas juga sudah melakukan penyempitan yang sebelumnya 4 jalur menjadi 2 jalur saja. Memang di hari keempat pasca dilakukannya larangan mudik, hari ini masih tercatat sejumlah pelanggaran. Namun angka ini sudah menurun jika dibandingkan dengan hari ketiga kemarin. Berdasarkan data terkini yang kami dapatkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, untuk jumlah pelanggaran yakni dari golongan kendaraan pribadi, jumlahnya mencapai 201 pelanggaran dan ini telah berkurang sekitar 30% jika dibandingkan dengan hari kemarin. Berbeda halnya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan truk bermuatan besar. Hari ini jumlahnya masih sama jika dibandingkan kemarin. Adapun data terkini untuk jumlah pelanggaran hingga malam hari ini mencapai 163 pelanggar. Sementara hari kemarin tidak jauh berbeda, yakni tercatat sebanyak 176 pelanggaran. Dan berdasarkan keterangan dari petugas bahwa untuk truk bermuatan besar, biasanya mereka mengelabui dengan cara berpura-pura untuk membawa muatan logistik. Namun di balik muatan tersebut telah disembunyikan penumpang dalam jumlah yang besar untuk nantinya mereka akan melakukan mudik baik ke wilayah Banten maupun ke Pulau Sumatera melalui Tangerang. Dan untuk terkait dengan adanya pelanggaran tersebut, petugas juga telah menyiapkan sanksi bagi para pelanggar ini, di mana nantinya kendaraan akan langsung dialihkan menuju ke ruas jalan tol Bitung 1. Nantinya mereka akan diputarbalikan oleh petugas untuk kemudian menuju kembali ke arah Jakarta. Dan untuk kendaraan yang dapat melintas baik ke arah Cikupa, Balaraja maupun Merak, ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang memuat logistik, diantaranya yakni untuk kebutuhan alat kesehatan, sembako maupun bahan bakar minyak. Ya, Fazila. Ya, baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Selamat malam. Pemirsa, setelah dicegat di jalan tol, para pemudik mencoba mencari jalur alternatif, salah satunya melalui jalan arteri. Tetapi di satu checkpoint di Jalan Raya Serang Cikupa, Banten, sejumlah bus, kendaraan pribadi, dan sepeda motor dipaksa putar balik oleh petugas. Kepadatan terjadi di pos checkpoint Jalan Raya Serang Cikupa, Tangerang, Banten. Petugas memeriksa setiap angkutan umum dan kendaraan bernomor polisi B. Bus yang akan melintas diperiksa dan dipaksa putar balik oleh petugas. Kendaraan umum ini menghindari jalan tol dengan melewati Jalan Raya Arteri Serang. Tetapi ternyata dicegat di pos pemeriksaan Jalan Raya Serang. Setiap penumpang bus diminta turun dan diperiksa kesehatannya, dan akhirnya bus dipaksa untuk putar balik ke Jakarta. Ini salah satu jalan alternatif, jadi banyak pengendara semenjak dilakukan penyekatan di beberapa ruas tol, banyak pengendara masyarakat yang akan mudik menggunakan jalur-jalur arteri ataupun jalur-jalur arteri lainnya yang memasuki wilayah Tangerang yang menuju Merak. Sementara mobil pribadi berpenumpang lebih dari 4 orang yang diduga dipakai untuk mudik didata oleh petugas. Mobil dan sepeda motor yang mudik juga dipaksa putar balik. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi bersama tim gabungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kembali menggelar penyekatan di sejumlah pintu tol. Pemudik asal Jakarta pun diminta kembali ke daerah asal dengan pengawalan petugas. Satu persatu kendaraan pemudik asal Jakarta yang hendak memasuki kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung diperiksa petugas gabungan yang berjaga di pintu tol Marga Asih. Para pemudik ini terpaksa diminta putar balik dan dikawal langsung oleh petugas lalu lintas Polres Cimahi menuju Jakarta. Penyekatan ini dilakukan guna menaati imbauan larangan mudik oleh pemerintah yang berlaku sejak tanggal 24 April hingga 5 Mei mendatang. Ya, kita cek dulu semuanya, kita cek dulu tujuannya apa, apakah memang ini mau mudik atau ada kegiatan yang dikecualikan. Nah, kalau memang ada kegiatan yang dikecualikan, ya itu kita tidak ada masalah. Dengan catatan yang bersangkutan dapat menunjukkan surat tugasnya, gitu.
Selama itu tidak bisa menunjukkan dan selama kegiatannya juga tidak ada pengecualian, kita kawal kembali ke Jakarta. Kapolres juga menambahkan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini cukup berpengaruh terhadap volume kendaraan di jalan tol Marga Asih yang menurun 60 hingga 70%. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah berimbas pada pembatalan perjalanan kereta api. Para calon pemudik yang batal berangkat pun mengeluhkan mekanisme pengembalian tiket yang dinilai rumit. Imbas pelarangan mudik oleh pemerintah, sejumlah calon pemudik yang batal berangkat mendatangi Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk membalikan tiket secara online. Meski demikian, sejumlah calon pemudik mengeluhkan mekanisme pengembalian tiket yang dinilai tidak efisien. Sebagian pemudik tidak mengetahui harus membawa KTP, KK asli, atau surat kuasa. Untuk pengembalian tiket kereta api ini ya Pak, karena ini bukan keinginan masyarakat atau keinginan kita ya, saya rasa agak sedikit dipersulit, agak sulit bagi saya ya Pak ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan kita sudah ada nomor booking, sudah ada nomor antrian dan lain sebagainya, tapi ini harus mengisi pemurid dan lain sebagainya. Seharusnya kita dengan adanya nomor booking tak perlu isinya ada pemulir. Di samping itu juga harus ada, andai kata istri kita nggak bisa datang, harus pakai kuasa, sedangkan kita sudah membawakan kakak. Sosialisasinya kurang gitu, jadi kita kan yang nggak tahu pakainya fotokopi doang. Kalau misalkan ada iklannya, jadi syaratnya ini, jadi kita lebih ngerti, jadi lebih siap buat proses pembatalannya. Pagi ini kita jadinya bolak-balik lagi. Para calon pemudik berharap mekanisme pengembalian tiket dapat disosialisasikan secara lebih luas, sehingga mereka tak perlu kerepotan saat mengembalikan tiket. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hingga Senin 27 April 2020, jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 9.000 lebih. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya.